Aslan, we need your help. I know, but understand, the future of Narnia rests on your courage to defeat the White Witch. Selamat datang di channel kami, tempat Anda menemukan ulasan dan alur cerita dari film-film epik yang penuh petualangan dan makna. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda menjelajahi dunia magis yang memikat, penuh dengan keajaiban, pengorbanan, dan perjuangan melawan kejahatan. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Sebuah karya adaptasi luar biasa dari novel legendaris C.S. Lewis. Film ini membawa kita ke dalam kisah menakjubkan 4 bersaudara Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang tanpa sengaja menemukan pintu menuju dunia lain melalui sebuah lemari pakaian. Di balik pintu lemari itu tersembunyi sebuah dunia yang terperangkap dalam musim dingin abadi di bawah kekuasaan seorang penyihir jahat. Namun kedatangan keempat saudara ini menjadi awal dari perjuangan untuk mengembalikan harapan dan menumbangkan tirani sang penyihir putih. Dengan dipandu oleh sosok legendaris Aslan sang singa agung, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji keberanian, kepercayaan, dan kesetiaan mereka. Bagaimana kisah epik ini terungkap? Dan apakah mereka berhasil mengembalikan Narnia ke masa kejayaannya? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. They come in numbers far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. Awal film memperlihatkan Perang Dunia II sedang berkecamuk. Pasukan pesawat pengebom Jerman melancarkan serangan utamanya ke London yang juga mencakup kota-kota di sekitarnya seperti Birmingham, Huntingdon, Blenheim, dan Liverpool. Akibat serangan tersebut, warga kota menjadi panik termasuk sebuah keluarga bernama Pevensie. Keluarga Pevensie terdiri dari Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Ibu mereka, Pevensie, segera membawa keempat anaknya keluar dari rumah mereka untuk menyelamatkan diri dari serangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, ayah mereka yang memiliki pangkat kolonel sedang berperang di garis depan melawan tentara Jerman. Keesokan harinya, Pevensie mengirim keempat anaknya ke stasiun kereta Paddington untuk dievakuasi bersama anak-anak lain. Sebelum mereka berangkat, ia memberikan nasihat kepada Peter, anak sulungnya, agar menjaga adik-adiknya dengan baik dan memastikan mereka tetap aman. Setelah itu, mereka menaiki kereta dan melambaikan tangan kepada ibu mereka sebagai ucapan perpisahan, sementara kereta mulai bergerak menuju tempat yang lebih aman. Setiap anak yang dievakuasi nantinya akan diadopsi sementara oleh keluarga yang mampu. Peter beserta adik-adiknya akan tinggal di rumah seorang profesor bernama Diggory Kirke. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di kota Chomberhald, tempat mereka dijemput oleh pembantu Profesor Macready. Setibanya di rumah Profesor Kirke, Peter dan saudara-saudaranya sangat terpukau melihat kemegahan rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam, Macready memberi mereka beberapa aturan, salah satunya adalah larangan menyentuh barang-barang antik yang ada di rumah itu. Keesokan harinya, hujan turun deras membuat mereka tidak bisa bermain di luar rumah. Lucy yang ingin bermain meminta Peter untuk bermain petak umpet bersamanya. Peter pun menuruti permintaan adiknya dan mulai menghitung dari 1 hingga 100. Saat permainan dimulai, Susan segera bersembunyi di balik kotak besar, sedangkan Edmund merebut tempat persembunyian Lucy di balik tirai. Lucy yang tidak ingin bertengkar memilih mengalah dan pergi ke lantai atas. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan yang hanya berisi 1 lemari tua besar. Rasa penasaran membuatnya mendekati lemari tersebut. Perlahan, Lucy membuka kain penutupnya dan mulai melihat ke dalamnya tanpa menyadari bahwa ia akan segera memulai petualangan luar biasa. Lucy kemudian masuk ke dalam lemari untuk bersembunyi. Di dalamnya, ia menemukan berbagai mantel berbulu yang tergantung rapi. Saat ia semakin masuk ke dalam, ia menyadari bahwa lemari tersebut tampaknya tidak memiliki dinding belakang. Ia terus berjalan dan tiba-tiba menemukan sebuah lorong panjang yang membawanya ke sebuah hutan bersalju. Lucy merasa heran bagaimana mungkin ada sebuah hutan di dalam lemari. Pemandangan di sekelilingnya begitu menakjubkan dengan salju yang menutupi tanah dan pepohonan. Saat menelusuri hutan tersebut, ia melihat sebuah tiang lampu yang masih menyala di tengah hamparan salju.
Di saat yang sama, Lucy melihat sosok aneh berjalan mendekatinya. Karena terkejut, ia segera bersembunyi di balik pohon. Namun sosok tersebut juga tampak ketakutan hingga akhirnya mereka berdua saling berteriak kaget. Setelah beberapa saat, keduanya memberanikan diri untuk berkenalan. Lucy pun mengetahui bahwa sosok tersebut adalah faun bernama Tumnus. Tumnus terlihat sangat terkejut saat mengetahui bahwa Lucy adalah seorang manusia yang dalam dunia Narnia disebut sebagai anak Adam atau keturunan Hawa. Lucy kemudian bertanya apakah ada manusia lain di tempat itu. Tumnus menjelaskan bahwa mereka berada di dunia Narnia, sebuah tempat ajaib yang sudah 100 tahun mengalami musim dingin abadi tanpa pergantian musim lain. Tumnus kemudian mengajak Lucy ke rumahnya. Setibanya di sana, Tumnus menjamu Lucy dengan makanan dan menawarkan untuk memainkan musik. Dengan senang hati, Lucy menerima tawaran tersebut. Saat Tumnus mulai memainkan alat musiknya, Lucy memperhatikan api di perapian yang tampak membentuk bayangan sekumpulan faun sedang berburu rusa. Suasana hangat dan nyaman membuat Lucy merasa mengantuk hingga akhirnya ia tertidur tanpa sadar. Beberapa jam kemudian, Lucy terbangun dan mendapati Tumnus duduk di lantai, menangis dengan sedih. Ketika Lucy bertanya apa yang terjadi, Tumnus mengaku bahwa ia telah menculiknya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena perintah Ratu Penyihir Putih, penguasa jahat Narnia. Penyihir Putihlah yang telah membuat hutan selalu bersalju selama ratusan tahun, tanpa musim lain. Selain itu, ia juga memberi perintah bahwa siapapun yang menemukan manusia harus segera melaporkannya dan menyerahkannya kepadanya. Namun, karena Tumnus masih memiliki hati nurani dan merasa bersalah, ia akhirnya memilih untuk membantu Lucy melarikan diri. Ia segera mengantarnya kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, dekat tiang lampu, dan meminta Lucy untuk segera pergi sebelum makhluk lain menemukannya. Lucy yang merasa berterima kasih kepada Tumnus, berjanji akan kembali lagi ke Narnia. Ia lalu berlari kembali ke dalam lemari, meninggalkan Tumnus yang ketakutan akan hukuman dari Penyihir Putih. Lucy bergegas kembali melewati lorong di dalam lemari dan berhasil kembali ke dunia nyata. Saat ia keluar dari lemari tua, ia melihat bahwa Peter baru saja selesai menghitung dalam permainan petak umpet. Dengan penuh semangat, Lucy menceritakan kepada kakak-kakaknya bahwa ia telah menghabiskan waktu berjam-jam di dunia lain di dalam lemari. Namun mereka tidak mempercayainya karena bagi mereka, permainan petak umpet baru saja dimulai dan Lucy hanya menghilang sebentar saja. Saat itu Lucy mulai menyadari bahwa waktu di Narnia berjalan berbeda dengan waktu di dunia manusia. 1 jam di Narnia mungkin hanya berlangsung 1 detik di dunia nyata. Meskipun mereka tidak percaya, Lucy terus berusaha meyakinkan kakak-kakaknya bahwa di dalam lemari terdapat hutan bersalju. Karena penasaran, Peter dan Susan pun membuka lemari untuk mengeceknya, tetapi mereka tidak menemukan apapun selain mantel-mantel yang tergantung di dalamnya. Mereka pun menyimpulkan bahwa Lucy hanya berhalusinasi. Sementara itu, Edmund ikut mengejek Lucy, membuatnya semakin sedih dan kecewa. Akhirnya, Peter, Susan, dan Edmund pergi dan menganggap cerita Lucy hanyalah imajinasinya. Pada malam harinya, Lucy tidak bisa tidur karena terus memikirkan Tumnus. Ia pun memutuskan untuk diam-diam kembali ke lemari tua untuk masuk ke Narnia lagi. Namun tanpa disadari, Edmund yang baru saja keluar untuk buang air kecil melihat Lucy berjalan ke arah lemari. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengikutinya. Saat Lucy masuk ke dalam lemari, Edmund juga ikut masuk dan tanpa disangka mereka berdua berakhir di hutan bersalju di Narnia. Kini, Edmund mulai percaya dengan perkataan Lucy bahwa Narnia memang benar-benar ada. Namun alih-alih mencari Lucy, ia malah berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Saat sedang berjalan, ia dikejutkan oleh kedatangan sebuah kereta kencana yang ditarik oleh rusa putih. Ketika kereta berhenti, Edmund langsung diserang oleh seorang kurcaci yang menjadi kusir kereta tersebut. Kurcaci itu bernama Ginarbrick, seorang pelayan setia dari Ratu Penyihir Putih. Tak lama kemudian muncul seorang wanita tinggi dengan pakaian serba putih. Edmund segera menyadari bahwa wanita tersebut adalah Jadis, Penyihir Putih, sosok yang sebelumnya diceritakan oleh Tumnus kepada Lucy. Setelah mengetahui bahwa Edmund adalah manusia, Jadis segera membawanya naik ke atas kereta dan menggunakan sihirnya untuk menyuguhkan makanan kesukaan Edmund, yaitu Turkish Delight, permen manis khas Turki yang sangat lezat. Saat menyantapnya, Edmund mulai terpengaruh oleh sihir Jadis yang membuatnya kecanduan dan ingin lebih banyak lagi. Dalam percakapan mereka, Jadis berpura-pura bersikap ramah dan mengaku bahwa dirinya adalah Ratu Narnia yang sah, tetapi tidak memiliki anak di kerajaan. Edmund yang masih terpesona dengan keindahan permen dan kemewahan Jadis dengan polosnya menceritakan bahwa ia datang ke Narnia bersama adiknya, Lucy. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, yaitu Peter, Susan, dan Lucy. Mendengar hal tersebut, Jadis langsung berubah tertarik.
Ia tahu bahwa keempat bersaudara Pevensia adalah bagian dari ramalan kuno Narnia yang menyebutkan bahwa 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari dunia manusia akan menggulingkan kekuasaannya. Jadis kemudian menawarkan Edmund untuk menjadi pangeran dan anak angkatnya, tetapi dengan syarat Edmund harus membawa saudara-saudaranya ke istananya. Jika ia berhasil, Jadis berjanji akan memberikan lebih banyak permen dan menjadikannya Raja Narnia di masa depan. Terpengaruh oleh rayuan Jadis, Edmund setuju dengan tawaran tersebut. Sebelum pergi, Jadis menunjuk ke arah 2 gunung bersalju di kejauhan dan mengatakan bahwa istana kerajaannya berada di sana. Setelah itu, kereta kencana mulai bergerak meninggalkan Edmund yang kini memiliki rencana untuk membawa saudara-saudaranya ke Narnia tanpa menyadari bahwa Jadis hanyalah memanfaatkannya. Tak lama kemudian, Lucy muncul dan menghampiri Edmund dengan penuh semangat. Ia mengatakan bahwa ia baru saja kembali dari rumah Tumnus. Dengan penuh antusias, Lucy mengajak Edmund untuk kembali ke dunia manusia dan menceritakan petualangan mereka di Narnia kepada kakak-kakaknya. Keduanya pun kembali ke rumah Profesor Kirke. Namun ketika Lucy dengan penuh semangat menceritakan pengalaman mereka di Narnia, Edmund justru bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ia tidak mengakui keberadaan Narnia dan bahkan mengejek Lucy dengan mengatakan bahwa semua itu hanyalah khayalan. Perkataan Edmund membuat Lucy sangat sakit hati. Ia menangis dan berlari pergi. Peter dan Susan yang melihat kejadian itu segera mengejar Lucy untuk menenangkannya. Saat mereka bertiga sedang berbicara, mereka kebetulan bertemu dengan Profesor Kirke yang melihat Lucy menangis. Profesor Kirke lalu meminta Macready untuk membawa Lucy ke dapur agar ia bisa beristirahat. Sementara itu, Profesor Kirke memutuskan untuk berbicara dengan Peter dan Susan mengenai hal ini. Di hadapan Profesor Kirke, Peter mengungkapkan bahwa Lucy mungkin hanya berhalusinasi dan menciptakan dunia Narnia dalam imajinasinya. Namun alih-alih membantah atau menertawakan cerita Lucy, Profesor Kirke justru terlihat terkejut. Dengan serius, Profesor Kirke bertanya kepada Peter dan Susan apakah mereka yakin bahwa Lucy benar-benar berbohong. Mendengar hal itu, Peter merasa bingung dan balik bertanya apakah Profesor percaya dengan cerita Lucy. Dengan tenang, Profesor Kirke menjawab bahwa ia percaya dengan ucapan Lucy. Jawaban itu membuat Peter dan Susan semakin terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Profesor Kirke menganggap cerita tentang Narnia bukanlah sesuatu yang mustahil. Pada hari berikutnya, Peter, Susan, dan Edmund sedang bermain di halaman rumah, sementara Lucy duduk di bawah pohon, asyik membaca buku. Saat mereka bermain, Edmund tidak sengaja memukul bola terlalu kuat yang kemudian membuat bola tersebut mengenai jendela rumah dan menyebabkan jendela itu pecah. Keempatnya segera berlari menuju belakang jendela yang pecah dan terkejut melihat patung antik milik Profesor Kirke juga rusak akibat bola yang meluncur. Pada saat itu, Macready yang mendengar keributan tersebut langsung berteriak dan berlari ke arah mereka, bertanya dengan marah tentang apa yang terjadi. Merasa ketakutan dan tidak ingin dimarahi oleh Macready, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy segera bersembunyi. Lucy yang sudah tahu tempat yang aman segera membawa ketiga kakaknya untuk bersembunyi di dalam lemari tua. Setelah memasuki lemari dan berjalan lebih jauh ke dalamnya, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka kembali di hutan bersalju di Narnia. Kini setelah mengalami hal yang sama, Peter dan Susan mulai percaya dengan cerita Lucy dan mengakui bahwa Narnia memang ada. Mereka pun kini mengerti bahwa dunia di dalam lemari itu bukanlah khayalan dan mereka merasa semakin yakin bahwa petualangan mereka di Narnia baru saja dimulai. Setelah menyadari bahwa Lucy tidak berbohong, keempatnya akhirnya meminta maaf kepada Lucy. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka telah salah menganggapnya berhalusinasi. Setelah itu, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy segera mengambil mantel mereka dan bergegas menuju rumah Tumnus, teman Lucy yang pertama kali membawanya ke Narnia. Sesampainya di rumah Tumnus, mereka sangat terkejut karena seluruh ruangan rumahnya berantakan. Peter kemudian menemukan sebuah lembaran kertas yang berisi pesan yang mengerikan. Pesan tersebut menyebutkan bahwa Faun Tumnus telah mengkhianati Ratu Penyihir Putih dengan menyembunyikan anak manusia yaitu Lucy. Tiba-tiba muncul seekor burung yang terbang mendekat mereka. Burung tersebut tampaknya ingin memberi isyarat agar mereka segera keluar dari rumah Tumnus karena ada bahaya yang mengintai. Setelah mereka keluar, muncul seekor berang-berang yang bisa berbicara. Berang-berang itu langsung memanggil nama Lucy dan memberinya sapu tangan milik Tumnus, yang menunjukkan bahwa Tumnus telah diculik oleh pasukan penyihir putih karena telah berteman dengan anak manusia. Berang-berang tersebut kemudian mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya, agar mereka bisa membicarakan lebih dalam tentang keadaan Narnia dan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah berang-berang, mereka disambut dengan hangat oleh istri berang-berang yang dengan senang hati menyuguhkan makanan untuk mereka.
Setelah makan, berang-berang itu mulai menceritakan lebih lanjut tentang keadaan Narnia dan kedatangan Aslan yang sebenarnya adalah Raja Narnia yang telah lama hilang. Aslan, sang singa, adalah sosok yang sangat dihormati di Narnia dan telah lama dinantikan oleh semua makhluk Narnia. Kehadirannya akan membawa perubahan besar bagi dunia mereka yang selama ini terkungkung dalam musim dingin abadi yang dipaksakan oleh penyihir putih. Ternyata Narnia telah direbut oleh Jadis, sang penyihir putih beserta sekutunya. Mereka mengusir seluruh penghuni kerajaan Narnia dan mengutuk siapa saja yang berani melawannya. Dengan sihirnya yang jahat, Jadis membuat musim dingin abadi di seluruh Narnia menjadikan tempat itu seperti kerajaan yang penuh dengan kegelapan dan kesedihan. Berang-berang itu kemudian menceritakan tentang ramalan kuno yang ada di Narnia, yang mengatakan bahwa suatu hari nanti, 2 anak Adam dan 2 anak Hawa akan datang untuk membantu Aslan, Raja sejati Narnia, untuk mengalahkan Jadis dan mengembalikan Narnia ke keadaan semula ke musim yang normal dan penuh kedamaian. Berang-berang sangat meyakini bahwa Peter dan adik-adiknya adalah 2 anak Adam dan 2 anak Hawa yang dimaksud dalam ramalan itu. Berang-berang pun mendesak Peter untuk segera menemui Aslan dan membantu perjuangan besar ini. Namun, Peter merasa ragu dan takut ia merasa dirinya tidak siap untuk menghadapi peperangan melawan Jadis dan sekutunya. Sementara itu, saat Peter, Susan, dan Lucy hendak pergi, mereka menyadari bahwa Edmund tidak ada di antara mereka. Setelah mencari-cari, mereka baru mengetahui bahwa Edmund, yang masih tergoda oleh iming-imingi penyihir putih, diam-diam pergi ke istana Jadis tanpa rasa takut akan bahaya yang mengancam. Ternyata, Edmund masih terbuai oleh janji manis Jadis yang memberinya makanan lezat dan kedudukan tinggi di Narnia jika ia membantu Jadis. Ia tak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh Jadis untuk kepentingan jahatnya. Peter, Susan, Lucy, dan berang-berang segera menyadari bahwa mereka harus segera menyelamatkan Edmund. Mereka mengikuti jejak Edmund yang telah pergi ke istana Jadis dan berhasil menemukan istana tersebut yang berdiri megah di tengah 2 gunung bersalju. Namun mereka tahu bahwa untuk bisa menyelamatkan Edmund dan mengalahkan Jadis, mereka harus berhadapan dengan bahaya besar yang akan menguji keberanian mereka. Berang-berang itu kemudian menghentikan Peter untuk masuk ke istana Jadis. Ia memperingatkan bahwa jika mereka melanjutkan perjalanan, Jadis pasti akan membunuh mereka untuk mematahkan ramalan yang mengatakan bahwa 2 anak Adam dan 2 anak Hawa akan datang untuk mengalahkannya. Berang-berang pun mengusulkan agar Peter mencari Aslan, karena hanya Aslan yang bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Jadis dan menyelamatkan Narnia. Di sisi lain, Edmund sudah sampai di halaman istana Jadis. Ia sangat terkejut saat melihat bahwa banyak makhluk Narnia yang telah menjadi patung akibat kutukan Jadis. Di dalam istana, Edmund bertemu dengan Maugrim, seekor serigala besar yang merupakan tangan kanan Jadis. Maugrim segera membawa Edmund ke hadapan Jadis yang terlihat sangat marah. Jadis sangat kesal ketika mengetahui bahwa Edmund gagal membawa ketiga saudaranya ke istana. Sebagai hukuman, Jadis menyuruh Ginarbrick atau kurcaci yang melayani Jadis untuk memasukkan Edmund ke dalam penjara istana. Tidak hanya itu, Jadis juga memerintahkan Maugrim dan pasukan serigala untuk memburu ketiga saudara Edmund, Peter, Susan, dan Lucy, serta berang-berang yang mereka temui sebelumnya. Sementara itu di tempat persembunyian mereka, berang-berang, Peter, dan kedua adiknya sangat panik ketika menyadari bahwa pasukan serigala sudah mulai mendekat dan mengepung tempat tinggal mereka. Berang-berang yang khawatir akan keselamatan mereka segera membawa Peter dan adik-adiknya ke jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh beberapa makhluk Narnia. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Di jalur tersembunyi, mereka menemukan bahwa beberapa makhluk musang yang dulunya adalah teman-teman mereka kini telah berubah menjadi patung-patung karena sihir Jadis. Jadis telah mengutuk mereka dan menjadikan mereka patung sebagai bagian dari kekuasaannya yang kejam. Berang-berang sangat sedih melihat teman-temannya yang telah kehilangan kebebasan mereka, dan Peter serta adik-adiknya mulai merasakan betapa besar tantangan yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa mereka harus segera menemui Aslan untuk bisa mengalahkan Jadis, tetapi semakin lama mereka berada di Narnia, semakin jelas betapa besar bahaya yang mengancam dunia mereka. Di perjalanan mereka, Peter, Susan, Lucy, dan berang-berang bertemu dengan Skipper, seekor musang yang sebelumnya bekerja untuk Jadis, tetapi kini memihak pada Aslan. Skipper memberitahu mereka bahwa dia baru saja bertemu dengan Aslan yang memberikan perintah untuk merekrut lebih banyak pasukan untuk pertempuran yang akan datang. Namun tak lama setelah mereka bertemu, Maugrim dan pasukan serigalanya muncul. Berang-berang Peter dan Susan segera mencari tempat untuk bersembunyi, naik ke atas pohon, sementara Skipper menghadapi Maugrim, salah satu serigala besar yang menjadi tangan kanan Jadis. Maugrim dengan marah bertanya kepada Skipper di mana anak-anak manusia tersebut, tetapi Skipper yang sebelumnya pernah berkhianat dan berpihak pada Jadis kini memilih untuk membangkang.
Ia membohongi Maugrim mengatakan bahwa anak-anak manusia tersebut baru saja pergi ke arah utara. Setelah Maugrim dan pasukan serigalanya pergi, Skipper, berang-berang, dan anak-anak Pevensie segera mendirikan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka dan beristirahat sejenak. Di saat mereka berkumpul di sekitar api, Skipper memberitahu mereka bahwa Aslan memerintahkan dirinya untuk mengumpulkan pasukan yang lebih banyak dan mempersiapkan perlawanan terhadap Jadis. Namun, Peter merasa ragu dan takut. Tiba-tiba ia mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk terlibat dalam perang apapun karena ia merasa tidak cukup berani dan takut gagal. Berang-berang dan Skipper terus mendesaknya untuk bergabung, mengingat bahwa Aslan sangat membutuhkan mereka untuk mengalahkan Jadis dan mengembalikan keadilan di Narnia. Sementara itu di istana Jadis, Edmund kini berada dalam penjara dengan kakinya dirantai. Di sel yang sama, ia mendapati Tumnus, Faun yang dulu menjadi temannya. Tumnus ternyata juga telah ditangkap dan dijadikan tawanan oleh Jadis karena tindakannya membantu Lucy. Tumnus meminta kepada Edmund untuk berbagi makanan karena mereka berdua sedang dalam keadaan kelaparan di penjara. Edmund yang merasa sangat terisolasi dan menyesal menyadari betapa berat beban yang harus mereka hadapi. Keadaan Edmund di penjara bersama dengan Tumnus memperlihatkan betapa kejamnya Jadis dan betapa besar peran yang akan dimainkan oleh Peter, Susan, Lucy, dan Aslan untuk mengakhiri tirani penyihir putih. Namun di sisi lain, Edmund masih harus berjuang untuk bisa keluar dari pengaruh jahat Jadis dan kembali ke jalur yang benar bersama dengan saudara-saudaranya. Saat itu juga Jadis datang dan langsung menanyakan kepada Edmund tentang keberadaan 3 saudaranya. Edmund merasa tertekan dan takut mengatakan bahwa Peter, Susan, dan Lucy sedang melakukan perjalanan untuk mencari Aslan. Jadis yang sangat marah langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tumnus ke halaman istana, sementara Edmund harus ikut bersama dirinya untuk membantu mencari keberadaan saudara-saudaranya. Saat Edmund hendak menaiki kereta luncur bersama Jadis, ia melihat ke arah Tumnus, yang kini telah menjadi patung akibat kutukan Jadis. Edmund merasa sangat bersalah karena dulu ia pernah memberitahu Jadis tentang pertemanan Lucy dan Tumnus, yang akhirnya membuat Tumnus ditangkap dan dikutuk menjadi patung. Perasaan bersalah itu semakin mendalam ketika melihat Tumnus yang tak bisa bergerak, hanya bisa diam dan membeku di halaman istana. Di tempat lain, berang-berang, Peter, Susan, dan Lucy melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Aslan. Saat melintasi sebuah lapangan salju, mereka melihat sebuah kereta luncur yang sedang berjalan ke arah mereka. Berang-berang yang sangat waspada langsung menduga bahwa itu adalah kereta luncur milik Jadis. Ia segera meminta Peter dan adik-adiknya untuk segera bersembunyi di bawah bebatuan, jauh dari pandangan. Setelah beberapa saat bersembunyi, berang-berang akhirnya memutuskan untuk memeriksa kereta luncur yang mendekat. Ia terkejut ketika mendapati bahwa itu bukanlah kereta milik Jadis, melainkan Santa Claus khas Narnia. Santa Claus itu menghadap mereka dengan senyum hangat dan mata ceria, dan memberkati Peter, Susan, dan Lucy dengan hadiah-hadiah khusus. Lucy diberikan sebuah botol jus bunga naga yang konon hanya membutuhkan 1 tetes untuk menyembuhkan penyakit apapun. Selain itu, Lucy juga diberikan sebuah belati kecil untuk berjaga-jaga. Susan mendapat busur panah, senjata yang sangat berguna untuk mempertahankan diri. Sementara itu, Peter diberikan sebuah pedang dan perisai kerajaan Aslan, sebuah hadiah yang sangat berharga dan akan menjadi simbol tanggung jawabnya dalam pertempuran melawan Jadis. Setelah memberikan hadiah-hadiah tersebut, Santa Claus berpamitan dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan mereka dengan harapan dan kekuatan baru. Dengan hati yang lebih ringan, berang-berang, Peter, Susan, dan Lucy melanjutkan perjalanan mereka, kali ini menyeberangi sebuah sungai yang lebar. Namun, tak lama setelah mereka menyeberangi sungai, datanglah Maugrim bersama dengan pasukan serigala Jadis. Pasukan Maugrim mengepung mereka di tepi sungai dan segera menyerang berang-berang. Peter yang merasa terpojok mencoba mengarahkan pedangnya ke arah Maugrim. Namun perasaan takut dan ragu membuatnya tidak bisa langsung bertindak dengan tegas. Ketika Peter masih memegang pedangnya dan berusaha untuk menghadapi ancaman tersebut, tiba-tiba bongkahan es di sekitar mereka retak. Volume air sungai yang sebelumnya terhalang oleh es mulai mengalir deras dan air itu menerjang mereka semua. Peter dengan ketakutan segera melindungi kedua adiknya, Susan dan Lucy, sambil memegang pedangnya yang tertancap di atas balok es. Tak jauh dari sana, Peter berhasil mendaratkan balok es yang mereka gunakan untuk melintasi sungai ke seberang. Mereka semua sangat gembira karena secara ajaib salju di sekitar mereka mulai mencair, menandakan bahwa kutukan Jadis mulai melemah. Mereka merasa ada harapan baru setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Jadis, Edmund, dan Ginnerbeik akhirnya tiba di air terjun diikuti oleh pasukan mereka.
Tak lama setelah itu, Maugrim muncul membawa Skipper yang telah mengkhianati Jadis. Edmund segera mencoba menghalangi Jadis agar tidak membunuh Skipper, namun Jadis sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan kejam, ia menggunakan sihirnya untuk mengubah Skipper menjadi patung batu. Jadis kemudian memerintahkan Maugrim untuk segera mengumpulkan pasukannya dan bersiap untuk perang. Sementara itu, berang-berang, Peter dan Susan akhirnya tiba di perkemahan Aslan. Mereka bertemu dengan pasukan Aslan yang terdiri dari berbagai makhluk Narnia yang hebat seperti Centaur, Faun, Satyr, dan Griphon. Pasukan ini tampak sangat kuat dan suasana di sekitar mereka penuh dengan semangat perlawanan. Peter kemudian menghadap jenderal perang yang bernama Orius untuk mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Aslan. Orius lalu memimpin mereka ke tenda Aslan dan tiba-tiba Aslan muncul. Aslan adalah seekor singa jantan yang sangat besar dan kuat. Dia berjalan dengan anggun dan penuh wibawa dan menyambut Peter, Susan, dan Lucy dengan kata-kata hangat selamat datang di tanah Narnia. Peter mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan bantuan Aslan untuk menyelamatkan Edmund yang saat itu sedang berada di tangan Ratu Penyihir Putih. Peter sangat khawatir karena saudara laki-lakinya itu telah terjebak dalam perangkap Jadis dan mereka tahu hanya Aslan yang bisa membantu mereka mengalahkan Jadis dan menyelamatkan Narnia. Aslan dengan mata yang penuh kebijaksanaan mendengarkan dengan seksama dan mengerti betapa besar tantangan yang ada di depan mereka. Saat itu juga mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai dan Aslan adalah harapan satu-satunya untuk mengalahkan Jadis dan mengembalikan kedamaian di Narnia. Pada sore harinya, Susan dan Lucy tampak sangat senang karena mereka bisa mengenakan gaun khas kerajaan yang indah, merasakan kedamaian dan kebahagiaan di tengah perjalanan yang penuh tantangan. Mereka bermain bersama dengan riang, meski ancaman dari Jadis masih mengintai di sekitar mereka. Namun tiba-tiba, Maugrim dan kelompok serigala Jadis muncul mengejutkan mereka. Susan dan Lucy langsung berteriak sekencang-kencangnya seperti Munchkin yang meminta pertolongan. Peter yang mendengar teriakan mereka segera bergegas ke tempat mereka dan langsung menodongkan pedangnya ke arah dua serigala yang mendekat. Pada saat itu juga Aslan tiba dan menghentikan Peter. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Aslan memberi instruksi kepada jenderalnya Orius agar tidak membiarkan Peter melawan Maugrim sendirian. Namun tak lama setelah itu Maugrim tiba-tiba terjebak oleh serangan pedang Peter yang langsung mematikan serigala itu. Maugrim pun tewas seketika. Aslan tampak bangga dengan tindakan Peter karena ia berhasil mengalahkan musuh yang sangat berbahaya. Setelah pertempuran itu, Aslan membebaskan Beta atau salah satu makhluk yang telah ditangkap oleh Jadis dan memberi perintah kepada jenderalnya untuk mengikuti jejak Beta dan mencari keberadaan Edmund. Kemudian Aslan mengangkat Peter sebagai kesatria yang layak mendapat kehormatan tinggi karena keberaniannya. Orius dan pasukannya melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan Edmund dan akhirnya mereka menemukannya. Edmund segera dibebaskan dan dibawa kembali ke perkemahan Aslan. Pada pagi harinya, Edmund tiba di perkemahan Aslan dan langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh ketiga saudaranya, Peter, Susan, dan Lucy. Mereka semua merasa lega dan bahagia karena akhirnya bisa bersatu kembali. Edmund yang merasa sangat bersalah karena telah berpihak pada Jadis, segera meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat kesalahan dan keegoisannya dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Pada siang harinya, Peter, Susan, Lucy, dan Edmund mulai berlatih berperang dengan penuh semangat. Mereka tahu pertempuran besar sudah di depan mata dan mereka harus siap. Dengan bantuan pasukan Aslan, mereka berlatih berbagai strategi bertahan dan menyerang. Semua ingin memastikan mereka bisa melawan pasukan Jadis dan membawa kedamaian kembali ke Narnia. Namun, pada saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba Jadis datang bersama pasukannya. Jadis menghadap Aslan dan dengan tegas meminta agar Edmund diserahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa setiap pengkhianatan harus dibayar dan Edmund harus kembali kepada Ratu Penyihir Putih. Aslan dengan tenang dan penuh wibawa kemudian membawa Jadis ke dalam tenda untuk bernegosiasi. Beberapa menit berlalu dan akhirnya keduanya keluar. Aslan mengungkapkan bahwa Jadis telah melepaskan klaim haknya atas Edmund, yang berarti Edmund kini terbebas dari genggaman Jadis. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa Aslan telah menggantikan posisi Edmund untuk diserahkan kepada Jadis. Pada malam harinya Lucy terbangun dan melihat Aslan berjalan sendirian ke hutan. Penasaran dengan langkah Aslan, Lucy membangunkan Susan untuk mengikuti kemana tujuan Aslan. Keduanya berjalan hati-hati, berusaha tidak membuat suara agar Aslan tidak menyadari mereka.
Setibanya di tengah hutan, Aslan tiba-tiba berhenti dan meminta Lucy untuk menemani dirinya menuju meja batu. Sesampainya hampir di sana, Aslan berhenti sejenak dan dengan serius memerintahkan Lucy dan Susan untuk bersembunyi. Aslan mengingatkan mereka bahwa jika mereka ikut bersamanya ke meja batu, maka Jadis akan membunuhnya. Keputusan Aslan ini membuat Lucy dan Susan merasa cemas dan terkejut, tetapi mereka mengikuti perintahnya dan bersembunyi di balik pepohonan penuh kebingungan dan ketakutan. Aslan kemudian berjalan dengan tenang menuju Jadis yang telah mempersiapkan ritual besar. Jadis menyuruh pasukannya untuk mengikat tubuh Aslan dan mulai memotong bulu-bulunya, simbol dari kekuatannya dan keberaniannya. Setelah itu, Jadis dengan penuh kebencian meletakkan Aslan di atas meja batu, tempat yang penuh dengan kekuatan gelap dan sihir. Dengan hati yang dingin, Jadis mengayunkan belatinya untuk mengakhiri hidup Aslan, yang merupakan pengorbanan besar untuk Narnia dan anak-anak manusia. Setelah eksekusi tersebut, Jadis memerintahkan Mintaur, jenderal pasukan serigala, untuk mempersiapkan pasukannya. Jadis menginstruksikan agar besok mereka akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Narnia untuk menghancurkan segala yang masih tersisa dan mengklaim kemenangan akhir. Namun setelah semua pasukan pergi, Lucy dan Susan yang telah menyaksikan tragedi tersebut menghampiri jasad Aslan dengan hati yang hancur. Mereka menangis dan merasa sangat kehilangan sosok yang begitu mereka cintai dan percayai. Aslan yang telah memberikan harapan dan keberanian kepada mereka kini terbaring tak bernyawa. Namun di saat yang tak terduga, segerombolan tikus yang dipimpin oleh Ripicip tiba-tiba muncul. Mereka menggerogoti ikatan yang menjerat tubuh Aslan, mencoba untuk membebaskannya dari belenggu yang telah dipasang oleh Jadis. Lucy dan Susan merasa cemas, namun mereka tahu bahwa mungkin ada harapan kecil untuk Aslan bangkit kembali. Sementara itu, di perkemahan Aslan, Susan dan Lucy tahu bahwa mereka harus segera memberitahu Peter tentang kematian Aslan agar dia bisa mengambil alih kepemimpinan dan mempersiapkan pasukannya untuk perang yang akan datang. Dengan bantuan pohon-pohon di sekitar mereka mengirimkan pesan kematian Aslan. Pesan itu diterima oleh bunga-bunga yang seolah menjadi saluran komunikasi ajaib dari dunia Narnia. Ketika Peter menerima pesan tersebut, ia terkejut dan merasa sangat kehilangan. Namun setelah merenung, ia menyadari bahwa kini saatnya dia untuk mengambil alih kepemimpinan dalam perang yang akan menentukan nasib Narnia. Tanpa ragu, ia mempersiapkan diri untuk memimpin pasukannya ke medan perang meskipun hatinya masih berduka atas kehilangan Aslan. Pada keesokan harinya, pertempuran besar pun dimulai. Peter dengan sigap mengerahkan seluruh pasukannya di dasar tebing yang menghadap ke medan pertempuran. Ia memerintahkan Edmund untuk memimpin pasukan pemanah, sementara ia sendiri bersiap untuk memimpin pasukan utama. Tak lama kemudian, pasukan Jadis yang terdiri dari berbagai makhluk aneh dan menakutkan muncul di horizon. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka bergerak dengan langkah penuh ancaman menuju posisi pasukan Narnia. Peter tahu bahwa perang ini adalah ujian besar dan ia harus memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dengan tekad yang kuat, ia memulai pertempuran dengan mengirim pasukan Griffon untuk menjatuhkan batu-batu besar ke arah pasukan Jadis, menghancurkan formasi mereka dan menyebabkan kekacauan di barisan musuh. Batu-batu raksasa itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menghantam pasukan Jadis dan mengguncang semangat mereka. Setelah itu, Peter memimpin pasukannya untuk menyerang langsung ke garis depan pertahanan musuh. Pedangnya berkilau di bawah sinar matahari saat ia bertempur dengan penuh semangat, memimpin Narnia menuju kemenangan. Pasukan Narnia yang terdiri dari berbagai makhluk seperti Centaur, Faun, dan Satyr bertempur dengan gagah berani melawan pasukan Jadis yang tak kenal ampun. Namun di medan pertempuran yang sengit, Lucy dan Susan merasa cemas dan khawatir. Mereka memutuskan untuk kembali ke perkemahan, berharap untuk membantu dan memberikan semangat kepada pasukan Narnia yang berada di garis belakang. Mereka berpacu dengan waktu, berlari melewati medan yang kacau akibat pertempuran yang semakin panas. Namun saat mereka hampir tiba di meja batu, tempat di mana Aslan sebelumnya mengorbankan dirinya, tiba-tiba kejadian ajaib terjadi. Meja batu yang tadinya tampak kokoh dan tidak tergoyahkan amblas. Dengan kejutan dan kebingungan, tubuh Aslan yang telah mati sebelumnya pun menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah itu, sebuah cahaya terang muncul dari arah timur. Cahaya tersebut semakin membesar dan saat cahaya itu mereda, Aslan muncul kembali. Lucy dan Susan terkejut, namun rasa lega dan harapan muncul di hati mereka. Aslan memberitahu mereka bahwa ketika seseorang rela berkorban tanpa melakukan pengkhianatan, maka korban tersebut akan hidup kembali. Semua ini bisa terjadi karena Aslan sendiri telah mengorbankan dirinya di meja batu. Pengorbanan itu membangkitkan kembali kekuatan hidup yang luar biasa, dan kini Aslan kembali hidup.
Dengan kekuatan barunya, Aslan membawa Lucy dan Susan ke Kastil Jadis. Di sana, Aslan berencana untuk menghidupkan kembali semua pasukan yang telah berubah menjadi patung akibat kutukan Jadis. Aslan meniupkan nafas kehidupan ke setiap patung, dan satu persatu mereka mulai berubah kembali menjadi makhluk hidup. Tumnus, yang sebelumnya menjadi patung, kini kembali ke bentuk normalnya. Lucy dan Susan menyaksikan dengan takjub bagaimana kekuatan Aslan dapat menghidupkan kembali semua makhluk yang terperangkap dalam kutukan Jadis. Di medan pertempuran, Peter memerintahkan Edmund untuk mengerahkan senjata terakhir mereka, sebuah burung Phoenix. Phoenix tersebut terbang tinggi ke udara lalu membakar tubuhnya sendiri untuk menciptakan benteng api yang membara. Namun, Jadis dengan mudah mematahkan benteng api itu menggunakan sihirnya yang sangat kuat. Peter menyadari bahwa kekuatan musuh terlalu besar untuk mereka hadapi langsung. Dengan terpaksa, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur sementara. Peter kemudian berusaha memancing pasukan Jadis untuk maju ke tengah tebing yang terjal, tempat di mana ia bisa melancarkan serangan pemanah dari atas. Edmund yang kini memimpin pasukan pemanah menyiapkan anak panah dan mempersiapkan serangan besar. Ketika pasukan Jadis datang lebih dekat, Peter memberi isyarat kepada Edmund untuk melepaskan tembakan dari atas tebing. Anak-anak panah pun meluncur deras menghujani pasukan musuh dengan kecepatan tinggi. Namun dalam pertempuran itu, Peter tiba-tiba diserang oleh Maugrim, salah satu serigala Jadis yang dikenal sangat kuat dan berbahaya. Peter terjatuh dari kudanya akibat serangan tersebut, dan seketika itu juga Oreus, salah satu pemimpin pasukan Narnia yang mencoba melawan Jadis dan pasukannya, berubah menjadi patung setelah terkena sihir Jadis. Melihat Jadis hendak menyerang Peter, Edmund segera bergegas untuk membantu. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyerang Jadis dari atas dan berhasil mematahkan tongkat sihir milik sang ratu. Namun saat itu juga Edmund terkena tusukan tombak dan Edmund jatuh terkapar di medan pertempuran. Peter yang menyaksikan adiknya terluka segera berlari menuju Jadis dan bertarung dengan sang ratu jahat. Namun meski Peter berusaha keras, ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Jadis. Ketika Jadis hendak membunuh Peter, Aslan, Lucy, Susan, dan pasukan lainnya datang tepat pada waktunya. Aslan berlari dengan kecepatan luar biasa, menerkam Jadis dan membunuhnya, mengakhiri kekuasaan tiran sang ratu. Sementara itu, Lucy berlari menuju Edmund yang terkapar dan sekarat. Dengan cepat, ia mengeluarkan ramuan dari botol yang diberikan oleh Santa Claus. Ramuan itu yang merupakan jus bunga naga menyembuhkan luka Edmund dengan ajaib. Secara perlahan, Edmund mulai pulih dari luka tusukannya dan terbangun kembali meskipun masih lemah. Pada hari berikutnya, Aslan mengadakan upacara besar untuk meresmikan keempat saudara. Mereka dipilih untuk memimpin Narnia sesuai dengan peran mereka. Lucy dinobatkan sebagai Ratu Laut Timur, Edmund menjadi Raja Lautan Barat, Susan menjadi Ratu Daerah Selatan, dan Peter diangkat sebagai Raja Bagian Utara. Dengan peresmian ini, mereka menjadi pemimpin yang memegang kendali atas kerajaan Narnia, siap untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian yang telah mereka tunjukkan. Setelah acara penobatan selesai, Lucy melihat Aslan pergi menjauhi kastil. Tumnus kemudian memberitahunya bahwa Aslan akan kembali, tetapi setelah itu, dia tidak akan kembali lagi. Perpisahan itu terasa penuh makna seolah Aslan menginginkan mereka untuk mengingat, namun juga melepaskan, agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka di dunia manusia. Beberapa waktu kemudian, keempat bersaudara Peter, Edmund, Lucy, dan Susan sudah tumbuh dewasa dan mulai melupakan banyak hal tentang Narnia. Mereka sering berkumpul bersama bermain di tengah hutan seperti masa kecil mereka. Namun suatu hari, mereka tidak sengaja berhenti di sebuah tiang lampu yang menjadi tanda pintu masuk ke dunia Narnia. Lucy yang pertama kali menyadari ini, segera membawa ketiga kakaknya menuju lemari tua yang menjadi portal mereka ke dunia yang telah lama mereka tinggalkan. Setibanya di dalam Narnia, mereka kembali ke rumah Profesor Kirke, tepat saat mereka baru saja menjatuhkan sebuah patung antik yang ada di rumahnya. Profesor Kirke menyambut mereka dengan hangat, seolah tak ada yang berubah, meski mereka semua tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang luar biasa. Di adegan pasca kredit, Lucy yang penasaran mencoba untuk masuk kembali ke dalam lemari tua pada malam hari. Namun Profesor Kirke mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa lagi masuk ke Narnia dengan cara yang sama. Profesor Kirke menjelaskan dengan bijak bahwa Lucy akan kembali ke Narnia suatu saat nanti, tetapi hanya ketika dia tidak berharap untuk melakukannya ketika takdir membawanya kembali tanpa dia cari. Kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita dari The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, sebuah perjalanan penuh keajaiban yang mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya harapan dalam menghadapi kegelapan.
Dunia Narnia mungkin hanya sebuah kisah fiksi, namun pesan-pesan yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan kita. Apa yang kita pelajari dari film ini dapat menjadi pengingat untuk selalu memperjuangkan kebaikan, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. But I bet they